nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur wa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia yang insya Allah dimuliakan pula oleh Allah ya. Di Masjid Cordoba, masjid yang merupakan simbol sebagai milik Allah ya. Di mana di dalam masjid inilah aktivitas-aktivitas kebaikan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini tidak menambah kecuali semakin kita mencintai Allah untuk terus menyempurnakan ketaatan kita kepadanya. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kutua kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita memulai kembali gitu ya, kajian kita yang lama terpending, berapa tadi Bun? 2 tahun. Lama kurang lebih 2 tahun ya, masa pandemi 2019-2020 ya. Oh, 2020 masuk 2021. Alhamdulillah ya, ini semuanya atas izin Allah sehingga kita diperkenankan kembali oleh Allah ya untuk bisa melanjutkan menambah keilmuan kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu ya yang memiliki kewajiban untuk mendampingi putra-putri kita, sekaligus sebagai seorang istri yang memiliki kewajiban sebagai partner ya mendampingi pasangan hidup kita. Baik, Ummahat Fillah, pada kesempatan ini sebagaimana tema yang diberikan tentang sirah sahabiyah ya. Sirah itu artinya adalah perjalanan hidup ya, perjalanan hidup. Ada istilah sirah nabawiyah, berarti perjalanan hidup seorang nabi, dan ini khusus spesial untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kali ini pilihan dari para bunda yang ada di komite itu adalah sirah sahabiyah ya. Berarti kita sudah memilih bahwa yang akan kita kaji adalah perjalanan kehidupan wanita-wanita mulia yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Orang-orang atau wanita-wanita yang beriman yang memberikan teladan tentang kebaikan akhlak ya, kebaikan perilaku mereka selama mereka hidup ya pada zaman kenabian ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah pada era-era awal. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan gitu ya oleh Allah untuk kita ini diberi kekuatan secara akal ya. Secara akal kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga mampu mencerna ya. Mampu mencerna dari perjalanan orang-orang soleh, wanita-wanita soleh, solihah ya pada waktu itu. Yang kedua, kita juga memohon kiranya Allah itu memberikan kekuatan hati, kekuatan iman itu ya, untuk bisa menggerakkan hati kita meneladani apa-apa yang pernah diteladankan oleh mereka gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah mudah-mudahan Allah itu memberikan kekuatan kemampuan kepada kita semuanya gitu ya. Sehingga kita punya kekuatan untuk mewariskan gitu ya, mewariskan kebaikan-kebaikan yang secara ilmu kita tahu, secara perbuatan juga kita lakukan, kemudian kita wariskan kepada anak-anak dan generasi sesudah kita ya. Nah, inilah tujuannya ya. Baik, Ustazah, next yang pertama. Itu temanya, next berikutnya. Dalilnya, Us.
Bismillah, ini saya ambil dari surat Ar-Rum ayat 21 ya. Sebenarnya kayaknya tadi dibaca ya Bun ya? Enggak ya. Kenapa ini kan ayat ini ayat tentang biasanya dibaca untuk pernikahan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kenapa diambil ayat tentang pernikahan ya? Umat fillah, sesungguhnya ketika kita mengenal pribadi Ibunda Khadijah ya, maka kita harus tahu sesungguhnya kita ini mengenal pribadi beliau itu karena beliau itu menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diawali dengan sebuah pernikahan, diawali dengan sebuah ikatan suci antara Bunda Khadijah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, seandainya tidak akan pernah terjadi pernikahan Ibunda Khadijah dengan Rasulullah, maka kita juga bisa jadi kita juga tidak akan mengenal nama Khadijah ini. Makanya kita awali dengan melihat ayat ini ya. Inilah salah satu hikmah dari sebuah pernikahan ya, bahwa sebenarnya pernikahan itu mengangkat derajat seseorang ya, yang tadinya tidak dikenal kemudian dikenal oleh halayak ya, yang tadinya bisa jadi dari amal perbuatannya itu tidak banyak diupload untuk bisa diteladani, tapi ternyata setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikan kemudian kebagusan budi pekerti yang ada pada pribadi Khadijah ini akhirnya bisa diteladani oleh seluruh wanita-wanita mukminat ya. Ya secara otomatis memang akhirnya Bunda Khadijah ini jariahnya sangat banyak gitu ya, mengalir sampai nanti gitu ya. Ketika umat manusia ini semakin banyak memiliki kesadaran untuk kembali kepada Islam, untuk kembali menjadikan orang-orang soleh, wanita-wanita soleha itu menjadi teladan, maka semakin banyak pula jariah yang akan mengalir. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada beliau, berlaku pula untuk kita. Ya. Sama ya, ketika kita sangat serius untuk memperbaiki kualitas diri kita, kemudian apa yang kita ucapkan itu selalu sama dengan amal perbuatan kita, maka ini akan dipotret secara langsung oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Dari keluarga kita yang terdekat adalah pasangan dan anak-anak kita ya. Kemudian akan dipotret pula, dilihat pula gitu ya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Kita berinteraksi dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman kita, sesama orang tua, dengan teman kerja, dengan tetangga dan lain sebagainya. Dari proses interaksi yang kita lakukan, apakah di dalam rumah ataukah di luar rumah gitu ya, maka pada saat kita berinteraksi secara baik dan di situ ada akhlak-akhlak mulia kita, kemudian dilihat oleh orang, dipotret oleh orang lain, kemudian orang itu terpesona dengan akhlak baik kita, sehingga sama Allah digerakkanlah orang ini untuk meniru akhlak baik kita ya. Disitulah Allah mulai memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan jariah ya. Makanya yang harus kita lakukan itu ya memang akhlak ya. Jadi keluar betul-betul dari hati kita, keluar betul-betul dari keimanan kita. Karena sesungguhnya definisi akhlak itu adalah sesuatu yang refleks yang keluar dari diri kita, bukan by design ya. Tidak kita setting gitu ya. Jadi respon yang muncul secara otomatis ya. Perilaku kita secara otomatis ya. Nah itu yang disebut dengan akhlak. Kalau didesain dulu harus begini tampilnya ya. Nah ini bukan akhlak gitu ya. Ya kita rekayasa gitu ya. Nah akhlak itu yang secara otomatis muncul. Sehingga biasanya kita akan mengenal ada orang-orang yang mohon maaf ya, akhlak secara lesan itu kalau kaget gitu ya. Itu biasanya refleksnya ngomong apa gitu ya. Kalau yang disebut adalah nama Allah ya memang akhlaknya begitu, baik gitu ya. Tapi kalau dia kesandung gitu ya, kemudian yang disebut adalah nama binatang, ya begitulah akhlaknya gitu ya. Jadi memang refleks gitu ya, langsung. Ya, di sini ya dari sebuah pernikahan Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Nah, saya sedikit ya mengupas tentang pernikahan Rasulullah dengan Bunda Khadijah.
dalam sejarah kehidupan yang ada di kota Mekah gitu ya. Pernikahan-pernikahan yang pernah ada pada wanita-wanita zaman dulu itu ya hampir-hampir sama lah ya. Acaranya hampir-hampir sama. Mereka pesta yang hura-hura, menghabiskan banyak materi gitu ya, menghabiskan banyak macam-macam lah ya. Tapi acaranya ya begitu-begitu aja ya. Tetapi ketika terjadi pernikahan antara Bunda Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, itu ternyata menarik perhatian seluruh masyarakat Mekah. Jadi pernikahan perdana, pernikahan pertama yang menarik perhatian seluruh masyarakat Mekah itu adalah pernikahan Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Sembelihlah 2 unta ya. Jadi tidak pernah ada sebuah pernikahan yang disembelihkan 2 unta besar. Ya. Belum lagi karena Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat kaya, maka pada pernikahannya itu ada dibuatkan minuman ya. Apa ya bahasanya mungkin anggur merah atau arak merah ya. Dan itu disajikan kepada tamu-tamu ya. Tidak hanya tamu dari kalangan apa ya koleganya, tetapi tamu-tamu itu Khadijah juga mengundang orang-orang fakir dan orang-orang miskin ya. Anak-anak yatim, para janda itu semuanya diundang oleh beliau ya. Inilah yang memberi kesan sangat istimewa pernikahan ini dibandingkan dengan pernikahan orang-orang Mekah yang pernah ada. Gitu. Karena Khadijah itu sangat memperhatikan adab, sangat memperhatikan etika gitu ya. Bahwa yang diundang itu tidak hanya orang-orang yang kaya gitu ya, tetapi beliau juga mengundang orang-orang yang tidak mampu. Dan ini ternyata sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sangat sesuai dengan ajaran Islam ya. Di kemudian hari Rasulullah akan mensabdakan hal-hal seperti ini ya. Bahwa jamuan pernikahan, jamuan undangan, jamuan walimah itu akan menjadi berkah ketika di situ yang hadir adalah ada orang-orang yang tidak mampu ya. Apakah dari kalangan orang fakir, orang miskin, anak yatim ya, para janda dan seterusnya. Tapi kalau yang dihadiri hanya dari yang hadir itu hanya orang-orang kaya saja, di situ tidak ada keberkahan. Akhirnya kan menjadi salah satu ketentuan dalam Islam ya, bahwa kita kalau mengadakan pesta pernikahan atau pesta apapun ya khususnya adalah pesta pernikahan, maka diminta dalam Islam itu harus menghadirkan orang-orang yang tidak bisa makan sebagaimana yang ada di jamuan kita pada saat mengadakan pesta ya. Ini ketentuan yang ada di dalam agama gitu ya. Sehingga ditulislah di dalam sejarah ya, orang-orang yang tidak mampu itu mengatakan, sungguh dalam hidup kami baru kali ini kami ini dihargai dan dihormati sebagai orang-orang yang tidak mampu, yaitu pada pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Betapa tidak turun rahmat dari Allah ya, karena pada saat pertemuan antara Bunda Khadijah dengan Rasulullah ini ternyata banyak sekali doa-doa kebaikan, doa-doa yang mengalir dari orang-orang mustad'afin, dari orang-orang yang tidak mampu, yang mereka tidak pernah menikmati minum dengan minuman yang sangat lezat, yang mereka tidak pernah menikmati makanan yang sangat istimewa. Dan ternyata pada pernikahan itu mereka itu diundang, dihormati dengan menikmati makanan-makanan yang mungkin biasa itu dinikmati oleh orang-orang papan atas. Gitu. Masya Allah gitu ya. Ini yang membahagiakan masyarakat Mekah pada saat itu. Tapi orang-orang kaya pun mereka juga tidak terusik gitu ya dengan kehadiran orang-orang yang tidak mampu ini ya. Nah itu bagaimana kepandaian Khadijah mendesain acara pernikahan beliau gitu ya. Sehingga orang yang kaya itu terpuaskan dengan sajian yang diberikan dan orang-orang yang miskin ini syukurnya luar biasa. Inilah keberkahan dari Allah yang diturunkan gitu ya. Karena pertemuan seorang nabi yang menikah dengan perempuan yang sangat menjaga nasabnya, keturunannya, dan perempuan yang sangat menjaga akhlaknya serta kesucian dirinya. Khadijah ini kan sebelumnya sudah punya suami, kemudian berpisah ya, tidak banyak diceritakan di dalam sirah itu, memiliki 3 anak. 3 anak ini pun juga tidak banyak diceritakan di dalam sejarah ya. Tapi yang jelas setelah menikah dengan Rasulullah, ketiganya ikut Ibunda Khadijah. Ya. Nah, yang banyak diceritakan adalah ketika Khadijah ini suaminya sudah wafat ya, sudah tidak ada, dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Memang yang diangkat itu adalah
Khadijah dengan kesucian dirinya. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah ini adalah wanita pilihan Allah. Wanita pilihan Allah yang memang sudah disiapkan oleh Allah yang paling cocok di antara sekian perempuan-perempuan yang cantik, perempuan-perempuan yang mampu, perempuan yang kaya, perempuan yang penyayang, perempuan yang memiliki banyak hal gitu ya. Ternyata terpilihlah Khadijah, ya. Khadijah binti Khuwailid ini. Sehingga karena terjaga nasabnya, terjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya gitu ya. Sehingga Khadijah dipertemukan oleh Allah menjadi pasangan suami istri ya, dengan ikatan pernikahan yang sah ya. Dari sinilah akhirnya nama Khadijah itu kemudian muncul dalam sejarah Islam ya. Bahkan sama Rasulullah disebut pula ya menjadi perempuan yang nanti pertama kali masuk ke dalam surga. Jadi kita tidak bisa langsung berbicara tentang Khadijah kalau tidak diawali dengan adanya pertemuan dengan manusia agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke. Next, Ustazah. Ahmad dan Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ini adalah istrinya sendiri kan disebut oleh Rasulullah. Jadi sebaik-baik wanita penghuni surga yang nomor satu itu adalah Khadijah gitu ya. Kira-kira kalau kita gitu ya, suami kita ngomong sebaik-baik wanita adalah yang kita inginkan kan kita yang disebut gitu ya. Loh tiba-tiba yang disebut orang lain gitu ya. Paling kita marah gitu ya. Nah, yang kedua disebutlah oleh Rasulullah Fatimah binti Muhammad ya. Jadi setelah Khadijah yang pertama, yang kedua adalah anaknya sendiri ya, yaitu Fatimah binti Muhammad gitu ya. Mungkin pertanyaan kita kok enggak istrinya yang kedua? Yang disebut adalah Fatimah. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Maryam wanita solihah yang hidup jauh sebelum Khadijah ya. Jauh sebelum Fatimah ya. Pada masanya Nabi Zakaria ya. Kemudian yang terakhir disebut oleh Rasulullah sebaik-baik wanita penghuni surga itu adalah Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi 4 penghuni surga yang sangat mulia ini, yang pertama disebut adalah Khadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat gitu ya. Artinya Rasulullah itu dipilihkan oleh Allah bersanding dengan orang yang pertama kali, perempuan pertama kali yang akan memasuki surga Allah. Jadi berarti kan wanita yang sangat mulia ya, pilihannya tidak salah. Makanya baik istrinya maupun suaminya itu menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Gitu. Yang Rasulullah ya, bagi para ayah, bagi semua laki-laki gitu ya, perempuan juga kita ke sana karena ada sifat-sifat bukan sekedar sifat kelelakian gitu ya, tetapi ada sifat-sifat penyayang beliau gitu ya. Hubungan dengan sesama manusia itu kita mengacu kepada Rasulullah, apalagi ibadah ya, tidak kemana-mana kecuali kepada beliau. Ya. Nah, baru kemudian Fatimah ya. Fatimah ini memang anak perempuan yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Dan Fatimah ini anaknya Khadijah. Rasulullah dengan Khadijah memiliki anak namanya Fatimah binti Muhammad gitu ya. Dan tidak lama kan dididik oleh Khadijah. Karena Khadijah diambil oleh Allah ya, diwafatkan oleh Allah. Selanjutnya pengasuhan itu dibawa langsung oleh seorang ayah. Di sini nanti kita akan belajar sekalipun perempuan ya, Fatimah itu perempuan, tidak sama Allah sengaja ibunya diambil, kemudian dia hidup seorang ayah. Apakah sifat-sifat keibuannya muncul? Muncul. Bahkan jauh lebih baik daripada kita itu ya. Apakah sifat-sifat kewanitaannya itu sempurna? Jauh lebih sempurna daripada kita itu ya. Yang mungkin kita di bawah asuhan ada ibu kita itu ya, ada bunda kita ya. Tapi Fatimah enggak, hanya masa kecil aja sama Bunda Khadijah gitu ya. Selebihnya seluruh bentuk pengasuhan itu dirawat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maryam binti Imran tadi ya, Maryam ini memiliki spesifikasi yaitu kesucian diri ya. Maka mendapatkan gelar
Al-batul. Al-batul itu artinya perawan. Betul-betul menjaga kehormatan dirinya sejak dia lahir sampai dia berpulang ke hadapan Allah. Ya, sangat suci. Sangat suci ya. Ya enggak kayak kita kan masih suka lirik-lirik laki-laki gitu. Ini Maryami sangat terjaga ya. Ya. Saya pernah punya murid ya, orang tuanya cerita di Ampel sana ya. Orang tuanya cerita begini, Ustazah, saya punya anak perempuan ya, saking saya khawatir kalau anak saya perempuan ini karena sudah balik, saya khawatir kalau dia ngelihat ke sana, ngelihat ke sini ya, nanti saya ikut dosa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini? Orang tuanya itu mengantar anaknya itu langsung sampai ke gerbang sekolah ya, dengan berpesan, kamu langsung masuk nak ya, langsung masuk, jangan tolak-toleh gitu ya. Karena gerbangnya itu memang khusus untuk perempuan ya. Nanti sekolahnya yang laki, gerbangnya untuk laki. Kalau pulang juga begitu, anaknya nggak boleh keluar dari pintu gerbang sebelum orang tuanya jemput ya. Kalau orang tuanya nggak bisa, kakeknya yang disuruh ya. Dan apa? Kakeknya itu, kalau kakeknya bawa payung, terus mata anak perempuannya, cucunya ini ditutupi pakai payung gini, supaya tidak lihat kemana-mana, hanya lihat ke bawah untuk jalan gitu ya, sampai pintu gerbang gitu ya. Itu saking menjaganya gitu ya. Ini kan orang tua yang apa ya, khawatir kalau orang tuanya berdosa gitu ya, kalau anak perempuannya yang sudah balik ini mengumbar pandangannya melihat hal-hal yang tidak dihalalkan itu ya. Ya nggak apa-apa, salut gitu kan ya, daripada kita yang masih suka berkeliaran pandangannya. Oke, next Ustazah. Oke, kita akan mengkaji tentang keistimewaan Khadijah ya. Sebenarnya kalau bicara Khadijah ini nggak tahu bisa 1 bulan kali. Tapi kita waktunya 1 jam. Nanti kalau ya cukup nggak apa-apa, kalau kurang ya kita akan tambah. Mana Ustazah keistimewaannya? Ya. Bismillah, yang pertama Khadijah adalah wanita yang mulia, cerdas dan dermawan ya. Khadijah, wanita pilihan Nabi Muhammad SAW, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat dan menjaga kesucian diri, suka menolong dan menyantuni orang-orang fakir miskin. Jadi dari sisi nasab, Khadijah ini sangat mulia. Tak ada orang yang ada di Quraisy itu yang menyaksikan tentang nasabnya Khadijah. Jadi semua orang tahu memang Khadijah itu adalah keturunan bangsawan dan dia sangat mulia di lingkungan kaumnya. Itu diakui oleh semuanya. Kemudian Khadijah adalah wanita yang dia senantiasa menjaga kesucian dirinya. Sekalipun dia ini adalah businesswoman gitu ya, tetapi dia sangat menjaga kesucian dirinya. Dia tidak seenaknya bergaul dengan laki-laki sesama kolega bisnisnya, enggak sama sekali gitu ya. Jadi beliau sangat menjaga kesucian dirinya. Biasanya kalau kita berbicara tentang kesucian diri, itu adalah perempuan-perempuan yang sangat menjaga interaksi dengan laki-laki. Sebenarnya dalam sehari-hari itu kita dibolehkan interaksi dengan laki-laki dalam hal apa sih? Yang pertama adalah dalam hal dagang. Dagang itu dalam hal jual beli. Nanti kalau dagang terlalu luas ya, dalam hal jual beli. Misalkan saya membeli, pedagangnya laki-laki, itu boleh gitu ya. Pak, saya beli ini gitu ya. Kan proses jual beli gitu ya. Nah, proses jual beli ini ya memang idealnya adalah saya fokus kepada apa yang mau saya beli gitu ya. Saya tidak fokus kepada orangnya kan gitu ya, idealnya begitu ya. Cuma ya apa ya? Mungkin banyak orang-orang kita tuh fokusnya macam-macam gitu ya. Delok wonge apik ya wis aku tak tuku gitu. Padahal jual beli itu fokus pada apa yang mau kita beli dan apa dia yang mau dijual ke kita gitu ya. Maka jual beli itu boleh antara laki sama perempuan gitu ya. Yang kedua, itu dalam proses belajar mengajar. Seorang guru laki-laki, misalkan muridnya adalah perempuan, boleh, tapi sebatas bahwa dia mengajarkan ilmu gitu ya. Sebatas mengajarkan ilmu. Enggak boleh seorang guru menikmati, ayo banget gitu ya, didelok satu-satu, enggak boleh gitu ya. Nah, kami juga mohon maaf gitu ya, karena di Insan Kamil barangkali kita ini masih kesulitan SDM. Selama ada misalkan kayak di SMP ya,
kita mencari gitu ya. Kalau ada guru matematika putra yang bagus, maka dia akan pegang putra, kelas putra. Kalau ada guru perempuan matematika yang bagus, maka ustazah ini akan pegang kelas putri. Cuma selama ini di SMP, guru-guru eksak itu rata-rata perempuan. Mencari laki-laki itu agak sulit ya. Kayaknya banyak laki-laki nggak mau jadi guru. Nggak tahu, mungkin gajinya kecil gitu. Nah, akhirnya kita ini stoknya ustazah itu jauh lebih banyak gitu ya. Kalau SD enggak masalah gitu ya, karena anak-anak SD itu kan TK itu perempuan semua, padahal di TK sebenarnya juga butuh sosok laki-laki ya. Apalagi jadi guru TK 1001 kali ya laki-laki yang mau jadi guru TK ya. Di SD enggak apa-apa, sosok ibu itu masih dibutuhkan oleh anak-anak kita ya. Cuma kan sudah mulai kita batasi kelas 3, kelas 4, khususnya kelas 5 sama 6. Kita akan mencari yang laki-laki wali kelasnya adalah laki-laki ya. Kecuali memang tidak ada sama sekali yang bisa menjadi wali kelas itu ya dengan sangat terpaksa ya. Belajar mengajar itu dibolehkan ya, tapi tetap menjaga adab. Nah, kalau yang lainnya dalam hal komunikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak kita butuhkan, terus untuk apa? Maaf ya, kadang dengan tetangga nih ya, kita keluar rumah mungkin buang sampah atau belanja gitu ya. Ada suami tetangga kita gitu ya, kan kayaknya kalau nggak nyapa gimana gitu ya, sombong banget gitu ya. Ya boleh menyapa, tapi sebatas bahwa monggo kan gitu, assalamualaikum, sudah selesai gitu ya, tidak monggo terus kita tanya sedang apa Pak. Nah akhirnya kita terjadilah dialog ya. Ya kita harus ya tetap menjaga diri ya. Kata orang Jawa, weting tresno jalaran saka kulinten. Saka kulino. Nah ini menjaga kesucian diri itu semuanya itu diarahkan pada seperti itu ya, menjaga hubungan laki perempuan. Dan saya yakin kalau kita terlalu sering komunikasi, terlalu banyak teman-teman kita yang laki-laki, apakah via medsos ataukah online ataukah offline ya, saya yakin pasangan kita juga tidak nyaman gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah ketika kita mencuri-curi untuk tidak bisa menjaga kesucian diri kita, ingat bahwa biasanya suami kita pun juga akan mencuri-curi untuk tidak menjaga kesucian dirinya. Itu yang harus kita ingat betul gitu ya. Karena hukum alam ini biasanya berlaku ya. Ya, mungkin tidak pada saat yang bersamaan dengan kita gitu ya. Tapi bisa jadi itu terjadi lain waktu. Kenapa? Karena kesalahan kita sehingga pasangan kita bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Maksud saya ya tidak apakah selalu begitu ya? Enggak gitu ya. Tapi kita harus mengevaluasi diri kita lah ya. Kalau kita melakukan kesalahan ya segeralah minta ampun, bertobat kepada Allah gitu ya. Dan sama-samalah memiliki komitmen diri. Nah, itu kita ya. Ketika kita belajar tentang Khadijah Ummahatil, sesungguhnya itu tidak semata-mata untuk kita sebagaimana saya sampaikan di awal. Kalau kita ingin meneladani Khadijah semata-mata untuk kita ya, anak-anak perempuan kita nanti gitu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak perempuan ini sebagaimana Khadijah di mata Allah, di mata masyarakat itu adalah perempuan yang sangat terhormat ya, tumbuh di lingkungan keluarga yang baik dan menjaga kesucian dirinya gitu ya. Jadi ada dua ya, kemudian kita wariskan ya. Kemudian Khadijah ini suka menolong dan menyantuni orang-orang fakir miskin. Jadi Bunda Khadijah itu terbiasa setiap bulan, setiap pekan itu ya, itu ada keluarga-keluarga orang yang tidak mampu itu yang selalu disantuni oleh beliau. Bahkan beliau suka menyuruh pembantunya ya, menyuruh pembantunya untuk mencari mana di Mekah ini orang-orang yang tidak mampu ya. Sampaikan kepadaku, jadi nanti dipanggil dikasih atau kadang ya pembantunya itu dikasih apa barang-barang ya makanan pokok atau dinar dirham gitu ya mata uang di sana itu disuruh mengirim kepada orang-orang yang tidak mampu yang ada di kota Mekah gitu ya. Sehingga dikatakan dermawan itu karena orang-orang yang tidak mampu di sana itu apa ya mungkin menjadi langganan memang disantuni oleh Khadijah gitu. Jadi kalau orang berbicara apa, orang-orang yang biasa disantuni akan melakukan penolakan ya kalau Khadijah ini dicela. Karena realitasnya selama ini banyak sekali orang-orang fakir miskin itu yang disantuni ya. Kalau semuanya sudah disantuni, itu Khadijah menyuruh lagi, coba cari di daerah yang lain lagi gitu ya. Siapa-siapa yang membutuhkan.
Masya Allah ya. Sebenarnya kita mencari ini perempuan yang seperti ini ya. Oke, ini ya, next Ustazah, berikutnya. Wanita yang matang dalam berpikir dan bertindak ya. Ini Khadijah ya. Kebesaran Khadijah ini memiliki kebesaran hati dalam memberikan izin kepada Rasulullah untuk menyendiri di Gua Hira selama kurang lebih 1 bulan. Bunda-bunda solihah, Khadijah ini kan sebelumnya ditinggal mati oleh suaminya. Jadi sendirilah ya. Setelah sendiri sekian lama, kemudian Allah jodohkan dengan Rasulullah. Nah, yang namanya baru ketemu dengan Rasulullah, di mana Khadijah itu pernah mengatakan bahwa apa yang aku dengar ya tentang kebaikan-kebaikan Muhammad ya, begitu aku menikah dengannya, ternyata yang aku lihat, yang aku alami, kebaikannya itu jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau yang orang-orang ngomong itu baru sedikit ya. Ternyata setelah saya menjalani berkeluarga dengan beliau, Masya Allah, semua kebaikannya itu jauh lebih banyak, lebih berlimpah gitu ya. Nah, jadi kan seneng gitu ya, ya mungkin kayak pengantin baru gitu ya, kan seneng gitu. Tiba-tiba kemudian, ya nggak tiba-tiba sih ya setelah menikah berapa lama itu ya. Rasulullah tuh bilang, Khadijah, aku izin, aku mau menyendiri. Lah secara umum bisa jadi kalau perempuan itu ya pengennya setelah sendirian lama kemudian punya suami ya jangan pergi-pergi lah gitu ya, bersama kemana bersama. Tapi enggak ya, disinilah Khadijah itu memilih kematangan dalam hal berpikir ya. Jadi dia ini berpikirnya jauh gitu ya, berpikirnya jauh, tidak apa ya, ya mungkin kalau anak-anak muda sekarang nggak mau gitu ya ditinggal, perginya berapa lama gitu, kok lama banget gitu ya, nggak usah ya. Tapi enggak, dia sangat matang dalam hal berpikir dan dalam hal bertindak ya. Jadi Khadijah ini seneng banget ketika Rasulullah ini apa ya, jadi Rasulullah itu sudah tidak begitu terpesona dengan kenikmatan dunia dan finansial saja. Tetapi Rasulullah itu sudah mulai memikirkan tentang akhirat, tentang penciptaan alam gitu ya. Jadi ini merasakan ingin memperkuat spiritualnya. Dan ternyata Khadijah itu merespon dan memberikan izin. Bahkan dari kematangan Khadijah ini, Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin berangkat, maka aku siapkan seluruh kebutuhan kamu selama kurang lebih 1 bulan ini. Jadi Khadijah akhirnya bergegas untuk menyiapkan seluruh kebutuhan Rasulullah ketika kurang lebih menyendiri di Gua Hira selama 1 bulan ini ya. Siapkanlah macam-macam bekalnya, disiapkan sampai akhirnya tibalah waktunya Rasulullah untuk berkholwat gitu ya. Jadi ya tidak digandoli gitu ya, tapi disupport apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Dan yang seperti ini biasanya kan tidak banyak. Kita ditinggal oleh suami berapa lama biasanya gitu ya. Telepon terus ya, sedang apa gitu ya, ngapain, nggak WA, nggak ngasih kabar, nggak eling anak-anak, nggak eling bojo, macam-macam gitu ya. Sedang apa ya. Itu untungnya suaminya baik ya, masih dilayani. Sedang ini, sedang makan. Enak, makan apa gitu kita nanya. Ya, saya pun juga kadang dulu begitu ya. Akhirnya sama Allah diambil itu ya. Sekarang tidak bisa WA-an lagi. Ya, itu kematangan berpikir ya, kematangan bertindak, dan ini penting ya, penting kita miliki sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya. Supaya apa? Supaya ketika pasangan kita itu memang punya program yang baik gitu ya. Ini kan programnya jelas gitu ya, meningkatkan spiritual ya, meningkatkan spiritual untuk lebih memikirkan penciptaan alam ya, siapa robnya, siapa penciptanya, kita ini tujuannya apa gitu ya. Mungkin kalau sekarang ini berubah menjadi iktikaf ya. Di sini kan 1 bulan nih. Kalau kita bulan Ramadan menjadi iktikaf berapa lama, Bu? 10 hari. 10 hari itu ya sebentar daripada 1 bulan gitu ya. Sudah siap, Bu, kalau Bapak mau izin iktikaf selama 10 hari enggak pulang? Angkat tangan yang siap.
1 orang. Ya, semuanya harus disiapkan ya, semuanya harus disiapkan. Saya dulu awal Masjid Cordoba ini semangat sekali untuk segera selesai. Kata almarhum waktu itu adalah, ayo Mi segera diselesaikan supaya bulan Ramadan itu kita bisa iktikaf. Dananya dari mana ya? Bismillah aja lah gitu ya, nanti kan akan mengalir. Atau kalau di yayasan ada dana-dana kita pinjam dulu untuk menyelesaikan masjid ini ya. Jadi awal mungkin tahun kedua dari masjid ini berdiri atau tahun ketiga baru bisa kita gunakan untuk iktikaf. Tapi iktikaf itu pun kan semuanya di bawah ya, Bapak Ibu di bawah ya. Nyamuknya akeh, barangkali lah ya. Itu tahun pertama, dan yang menyebabkan kami sangat bersemangat itu adalah karena alumni Insan Kamil angkatan 2 itu ternyata ikut datang ke sini menjelang Ramadan, itu datang ke sini sama adiknya sama abinya. Jadi bertiga. Siapa dia? Mas Anas, Mas Abror sama abinya. Laki semua kan. Datang ke sini, nemui almarhum, menyampaikan, Ustadz kami izin, kami mau ikut iktikaf karena kami dengar di Masjid Cordoba ada iktikaf. Nah, itu menjadi semangat kami luar biasa ya. Waktu itu Mas Arif bilang, Umi, masa yang dari luar kota iktikaf di sini kita nggak siapkan masjidnya untuk menerima dari luar. Mudah-mudahan tahun depan banyak lagi yang mau iktikaf di masjid ini gitu ya. Alhamdulillah ya akhirnya masjid ini terus kita benahi, kita semangat untuk menyelesaikan lantai atas supaya ibu-ibu bisa di atas ya. Saya masih ingat yang garisi garis ini loh Bu. Apa ini ya, garis-garis ini. Ini Ustadz Syarif pakai tangga gitu ya, pakai penggaris gini. Saya bilang, Abi kenapa harus Abi kok enggak tukang ya? Katanya tukang bolak-balik dikasih tahu enggak simetris. Karena Mas Syarif itu orang matematika, jadi mungkin dihitung berapa dibagi berapa di garis-garis. Ya. Alhamdulillah jadi ya. Pertama kali iktikaf yang bermalam 10 hari tidak pulang itu kami memang bertekad ya. Beliau mengatakan Abi pengen bulan Ramadan sampai nanti Allah memanggil Abi, kepengennya Abi itu iktikaf 10 hari yang akhir secara sempurna ya, tidak pulang. Dan ternyata itu bisa terlaksana kurang lebih 5 kali ya. Setiap bulan Ramadan masuk malam 21 sudah pamit sama kami, saya anak-anak pamit gitu ya, iktikaf di Masjid Cordoba. Jadi biasa saya bawakan kasur lipat, bantal gitu ya. Dan setiap sore menjelang maghrib saya bawakan sayur karena tidak bisa kering-keringan gitu ya, sama buah. Itu aja sampai akhir, nanti pulangnya adalah malam setelah takbiran itu ya, pulang gitu ya. Setelah 10 hari gitu ya. Nah itu ya mudah-mudahan dicatat oleh Allah ya sebagai amal soleh ya. Artinya itu kan sebenarnya gitu ya, sebenarnya sudah pernah itu dicontohkan oleh Rasulullah beserta pasangannya bernama Bunda Khadijah ya, di mana Rasulullah izin untuk 10 hari meninggalkan pasangannya, dan Khadijah siap ya, 1 bulan gitu ya. Khadijah siap dengan itu. Sementara nanti dalam ajaran Islam ternyata kita itu hanya 10 hari gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita siap dengan itu ya. Ini harus disiapkan betul ya. Tapi saya nggak tahu kalau punya anak-anak kecil ya, karena anak-anak saya sudah besar, jadi relatif mudah dikondisikan gitu ya. Karena biasanya kalau puasa, kalau anak-anak kita masih TK, SD, biasanya habis sholat tarawih itu ada aja yang harus kita beli kan gitu ya. Ada yang keluar ini. Nah, kalau sudah kita siapkan dari awal sebelum masuk Ramadan, sudah kita sepakati, kita siapkan, insya Allah bisa. Ini ya. Oke, next Ustazah. Mandiri sebagai saudagar. Betul. Ya. Khadijah menjadi saksi sejarah. Ia sebagai saudagar perempuan yang sukses dan kaya raya. Ini bukti bahwa wanita bukan makhluk lemah atau bodoh. Untuk bisa menghargai dirinya sendiri dengan menjemput rizkinya secara mandiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah buku yang mengatakan bahwa begitu kayanya Khadijah, sampai-sampai 2/3 kekayaan di kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Coba Bun bayangkan, 2/3 kekayaan di kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Nah kita ini seperberapanya gitu ya, di Sidoarjo, di Indonesia gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi inilah Khadijah gitu ya. Jadi sejarah itu mencatat ternyata memang perempuan terkaya di kota
Mekah. 2/3 kekayaan di kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mandiri secara finansial. Perempuan itu bisa kalau dia mau menjemput rezekinya sendiri itu bisa gitu ya. Dan Allah juga akan ngasih itu gitu ya. Makanya kalau dalam sebuah ikatan pernikahan memang laki-laki itu yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Tetapi kalau perempuan itu mau menjemput rezekinya, mau ikhtiar, mau bisnis, mau usaha, mau bekerja, boleh sepanjang diizinkan oleh suaminya. 1. 2, sepanjang dia mencari nafkah menjemput rezekinya itu di tempat-tempat yang aman secara syar'i. Aman secara syar'i. Ketiga, dia menjemput rezekinya itu dengan tetap memperhatikan pergaulan secara islami dan menutup auratnya. Jadi hal-hal ini harus tetap diperhatikan, bukan dibolehkan menjemput rezeki seenaknya sendiri, dia nabrak pergaulan laki perempuan ya, auratnya tidak tertutup, tidak mendapatkan izin dari pasangannya, enggak ya. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi gitu ya. Saya sendiri sebenarnya karena anak-anak saya semuanya perempuan, saya menyiapkan semua anak-anak saya memiliki skill. Dulu sering diskusi ya sama abinya bahwa karena anak-anak kita semuanya perempuan, maka anak-anak kita harus kita bekali dengan skill. Itu kami persiapkan karena kita tidak tahu masa depan anak-anak perempuan kita ya. Siapa tahu nanti dia menikah ternyata suaminya wafat di tengah jalan. Saya sering diskusi begitu dulu sama abinya. Ternyata saya duluan yang ditinggal gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi begitu kalau kita punya anak perempuan begitu ya. Jadi ketika Ustadz Syarif harus diambil oleh Allah, saya pun bisa menjemput rezeki saya sendiri gitu ya. Karena rezeki Ustadz Syarif sudah selesai gitu ya. Dan tampaknya saya juga merasa kalau Ustadz Syarif itu banyak menyiapkan saya gitu ya. Termasuk ketika beliau meminta setelah ini Umi menjadi ketua yayasan ya. Saya bilang, kenapa enggak Abi saja? Umi ini kan perempuan. Kata abinya waktu itu, Umi itu loh mampu gitu ya. Umi mampu, ayo Umi ya. Habis ini Umi gitu. Saya enggak ngerti kalau ternyata Allah itu sudah menyiapkan semuanya itu ya. Oke. Nah, itu ya, kita ini mampu ya, Bu, tapi dengan syarat-syarat tadi gitu ya. Saya kalau membaca tentang bagaimana Khadijah itu berbisnis, ternyata bisnisnya Khadijah itu kan apa ya? Yang pertama itu diutamakan itu adalah kejujuran, kejujuran gitu ya. Terus yang kedua itu adalah sedekah, kedermawanannya gitu ya. Jadi jujur kemudian dermawan. Dari situlah akhirnya Allah itu banyak memberikan apa ya? Melimpahkan rezekinya gitu ya. Jadi tidak ada dusta di dalam berbisnis. Ya, pilihan bisnis itu kan macam-macam gitu ya. Bisa jadi mungkin pilihan kita itu kok tidak banyak diminati ya. Tapi mungkin karena kejujuran kita, konsistensi kita, keseriusan kita gitu ya. Kemudian kita juga berderma juga, dermawan ya. Maka Allah bisa memberikan juga itu ya kelancaran dalam bisnis kita ya. Sekalipun bisnis kita mungkin pada ranah yang sangat diminati oleh pasar, tapi kalau kita tidak jujur, kita juga pelit, bisa jadi jalan untuk kesuksesan itu ditutup oleh Allah ya. Nah, Khadijah memberikan teladan kepada kita, wahai para perempuan, kalau kamu mau terjun dalam dunia bisnis, kalau kamu mau menjadi saudagar ya, maka jadilah kamu saudagar yang selalu memegang teguh kejujuran. Kejujuran. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk berderma atau sedekah. Dua kunci ini yang dijaga oleh Khadijah. Jangan punya pikiran bahwa Khadijah itu terjun langsung membawa dagangannya, bisnisnya, bertemu dengan koleganya secara leluasa. Enggak gitu ya. Khadijah itu sangat menjaga diri, beliau itu selalu berada di dalam rumah. Jadi ada orang-orang yang dipercaya oleh Khadijah yang membawa barang dagangannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan betapa cerdasnya Khadijah gitu loh ya. Dia sudah merancang, dia punya bisnis, tapi yang menjalankan adalah orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Ada orang yang memiliki kompetensi dalam dunia keuangan, maka diambillah oleh dia, maka dia yang harus memegang masalah keuangan. Ada yang memang lobbynya bagus gitu ya, maka ditaruhlah di sini.
Ada orang yang memang ternyata dia di lapangannya sangat bagus ya, diambil oleh Khadijah. Ketika dia mendengar bahwa ada orang yang sangat bagus akhlaknya gitu ya. Nah, mulailah tertarik Khadijah, siapa namanya? Nabi Muhammad itulah orangnya gitu ya. Maka beliau tertarik untuk melakukan bisnis dengan dia gitu ya. Jadi itu cara Allah gitu ya, supaya Khadijah itu melihat bahwa siapa sih Muhammad ini ya. Maka diperkenalkanlah oleh Allah lewat dunia bisnis ini ya. Setelah tahu dia membawa barang dagangannya, apa yang terjadi yang sangat mempesona Khadijah pada saat itu adalah setelah Rasulullah itu membawa barang dagangan Khadijah gitu ya, pulang, hasil yang dibawa oleh Rasulullah pada saat itu berlipat-lipat daripada dagangan-dagangan yang dibawa oleh orang lain. Dalam sepanjang sejarah perdagangan Khadijah, ini adalah hasil yang paling bagus gitu ya. Dan Khadijah kan meminta Maisaro ya, pembantunya, pelayannya yang bernama Maisaro. Maisaro ini laki-laki ya, Bun ya, laki-laki. Dibilang Maisaro, tugas kamu adalah memata-matai dia gitu ya. Karena kan orang baru ya, tugas kamu adalah memata-matai dia. Kamu yang mencatat gerak-geriknya, bagaimana dia melakukan bisnis dengan orang lain, kejujurannya ya, komunikasinya, hubungannya dengan orang lain dan lain sebagainya. Ternyata Maisaro ini pulang menceritakan kepada Khadijah tentang kebaikan Nabi Muhammad ini luar biasa, semuanya baik ya, dari awal pokoknya baik semuanya. Sampai Khadijah ya kagum-kagum gitu ya. Mana ada perempuan ya akhirnya ya wes gitu ya, akhirnya ada mak jomblangnya gitu ya. Kemudian difasilitasi jadilah ya pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Itu perniagaan ya yang dilakukan oleh Khadijah. Next, Ustazah. Nah, ini Khadijah itu setia mendampingi suka duka perjuangan bersama suami gitu ya. Ingat bahwa setelah pulang dari Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan wahyu dari Allah menjadi seorang nabi gitu ya. Disinilah perjalanan yang sesungguhnya dalam kehidupan Khadijah akan dimulai. Perjalanan tidak lagi berbicara tentang sebuah keindahan, berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi ya. Tapi perjalanan hidup yang beliau sangat merasakan bagaimana pahit getirnya gitu ya, menjadi pendamping seorang nabi. Yang jauh sebelumnya sebenarnya sudah sangat disadari oleh diri Khadijah ya. Maka dikatakan sebagai seorang istri yang sangat setia mendampingi perjalanan suami dalam suka dan duka ya. Kita lihat di video pendek ini. Silakan Ustazah. Bisa masuk enggak? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita sholat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha.
Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi SAW. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi SAW. Nabi pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad? Khadijatul Kubra kata, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku. Engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan kita. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia. Tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama ini? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan, jemaah yang mulia. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia.
hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia jemaah yang mulia melalui pengorbanan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Ini mohon maaf ya, ternyata nggak dengar ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti jadi bahan evaluasi ya Mbak Umi ya, disiapkan semuanya sebelum hari H. Baik, sudah jam 9. Oke. Bunda Solihah yang dirahmati Allah. Apa itu? Ini mau kita lanjut atau saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena jam 9 saya juga ada kegiatan lain. Mudah-mudahan jadi evaluasi kita pertemuan untuk selanjutnya dan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah itu yang bisa saya berikan, saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan spirit ya dari perjuangan Khadijah yang bersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-Hatmi Rabbik falatakunanna minal mumtarin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, 5 menit. Ini ada yang mau bertanya, ada? Mana sudah ada yang bertanya? Sudah apa ya? Sudah bisa mengambil banyak pelajaran dan sudah sangat kepada anak. Dan yang sekarang yang belum ada pertanyaan. Insya Allah apa yang sudah disampaikan pada anak pada hari ini banyak yang bisa kita ambil ya untuk kita bisa pelajari, memang tujuannya kita untuk kita bisa pelajari untuk diri kita sendiri juga nantinya untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Insya Allah karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas segala keterlambatan tadi untuk tidak pelaksanaan karena masih pertama ya, persiapan yang belum sempurna. Insya Allah untuk berikutnya semoga menjadi lebih baik. Amin. Karena ini yang pertama untuk pertanyaan berikutnya
dari Radu, dari November pekan pertama. Insya Allah nanti ada kajian mulai 20 Oktober hari ini ya, saudara. Yang pertama masuk November pekan pertama nanti ada juga untuk kita ya, saudara. Kemudian November pekan kedua ada dia semoga dan tambahin. Selanjutnya November ketiga ada Nazar, insya Allah perkenalan kasus busana. Setelah itu kalau memang ada benda-benda yang berminat kita bisa berlanjut untuk kajian lagi busana, untuk kegiatan lagi busana. Kemudian di November pekan keempat ada Ustaz Oktav yang akan melakukan meditasi. Sementara itu yang akan disampaikan dari kegiatan kajian di Masjid Cordoba setiap hari Rabu bisa juga diikuti via Zoom. Insya Allah itu yang akan disampaikan. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan adalah istighfar dan doa sendiri. Alhamdulillah. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.